Halo semua sobatku, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Aksa Mandiri. Tapi pada kali ini saya akan fokus pada biaya-biaya asuransi Aksa Mandiri yang teman-teman miliki. Jadi langsung saja saya bacakan. Polis ini, maksudnya polis asuransi Aksa Mandiri, dikenakan biaya-biaya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Biaya akuisisi. Ini adalah biaya yang dipotong untuk membentuk uang santunan atau uang pertanggungan. Jadi kalau terjadi risiko meninggal dunia teman-teman mendapat santunan atau keluarga yang ditinggalkan mendapat santunan, itu terbentuk dari uang yang dipotong di sini, namanya biaya akuisisi. Kita baca lebih lanjut. Sejumlah persentase tertentu dari premi dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran premi dengan besaran presentasi sebagai berikut. Tahun ke-1 itu maksimal 70% dari premi dasar. Jadi teman-teman setorkan uang misalnya 7 juta, 12 juta. Di tahun pertama itu dipotong 70%. Dipotong untuk apa? Ya tadi untuk membentuk yang namanya uang santunan atau uang pertanggungan. Kayak gitu. Nanti tahun kedua dan seterusnya tidak lagi dikenakan potongan biaya akuisisi. Nah, ini produk dari Aksa Mandiri, begitu skemanya. Selanjutnya, biaya alokasi premi untuk produk asuransi Mandiri Perlindungan Sejahtera tidak dikenakan. Jadi tidak ada potongan lagi untuk alokasi preminya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman setorkan 7 juta itu tidak ada lagi, misalnya setorkan 12 juta tidak ada lagi potongan ya untuk alokasi preminya, kayak gitu. Kita lanjut ya. Yang penting poin pertama tuh teman-teman tahu 70% dipotong dari premi dasar atau uang yang teman-teman setorkan di tahun pertama itu 70%-nya dipotong untuk, atau diakuisisi lebih tepatnya, untuk membentuk uang pertanggungan. Biaya top up nomor 2. Sejumlah persentase tertentu dari penambahan top up yang dilakukan dengan besaran persentase sebagai berikut. Tahun ke-1 hingga seterusnya maksimal 2,5% dari penambahan top up berkala atau top up tunggal. Jadi kalau di teman-teman kan tadi setorkan 12 juta per tahun, itu kan skemanya tadi kalau teman-teman ingat di ini nomor 1 maksimal itu 70% dari premi dasar. Jadi katakanlah misalnya 12 juta, 70%-nya premi dasar, berapa tuh? Atau biar gampang 50%-nya premi dasar, dari 12 juta berarti 6 juta. Nah nanti teman-teman itu kalau mau top up lagi itu maksimal 2,5% dari top up yang rutin gitu. Nah itu dipotongannya. Tuh kita baca tahun ke-1 hingga seterusnya maksimal 2,5% dari penambahan top up berkala atau top up tunggal. Jadi dipotongnya itu 2,5% ya. Kayak gitu, lumayan juga ya. Tapi worth it lah kalau uang pertanggungannya gede. Ketiga, biaya cuti premi. Yang penting teman-teman ngerti ya bahwa asuransi ini ada potongannya gitu. Untuk hitung-hitungannya mungkin teman-teman juga kurang mengerti. Memang ini harus dijelaskan lebih detail oleh penjualnya karena harus menggunakan contoh ya. Saya hanya menjelaskan singkat saja. Ketiga, biaya cuti premi. Jadi teman-teman kalau mau cuti nggak ada duit untuk store, nah ada biayanya kalau cuti. Sejumlah persentase tertentu yang dikenakan dalam periode cuti premi dengan besaran persentase sebagai berikut. Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-6 maksimal 50% dari premi dasar yang dipotong dari nilai investasi. Jadi 50%, wah gede, lumayan gede kan. Kalau teman-teman mau cuti di tahun pertama atau tahun kedua, pokoknya selama masih di bawah 6 tahun atau tahun ke-6, itu maksimal 50% dari premi dasar yang dipotong dan dari nilai investasi. Jadi maksimal 50% dari premi dasar yang dipotong dari nilai investasi. Nah tahun ke-7 hingga seterusnya itu nggak ada lagi biaya cuti premi. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami, kalau tidak nggak apa-apa, didengarkan saja lebih lanjut, yang jelas ada potongannya. Biaya keempat, biaya pertanggungan. Biaya pertanggungan dibebankan tiap bulan yang besarannya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, uang pertanggungan, dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan tertanggung dan pertanggungan asuransi.
tambahan sebagaimana terlampir pada lampiran 1 ketentuan polis ini. Jadi ini maksudnya gini, biaya-biaya ini tergantung tiap orang, tidak bisa dipukul rata. Ini ada rumusnya, nanti biarlah penjualnya yang menjelaskan. Apalagi kalau teman-teman ikut asuransi tambahan lain, misalnya ikut manfaat kecelakaan, manfaat penyakit kritis, dan lain-lain. Jadi ada hitung-hitungannya sendiri. Terus ada biaya administrasi, biaya yang dibebankan oleh penanggung untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan polis ini sebesar 35.000 per bulan. Itu dipotong dari nilai investasi teman-teman, 35.000 per bulan. Nomor 6, biaya pengalihan dana investasi, tapi ini biasanya jarang banget orang care. Tidak dikenakan biaya pengalihan dana investasi dari dana yang dialihkannya, misalnya mau switch dari pasar uang ke saham gitu-gitu, tidak ada biaya. Nah, ini yang penting, biaya penarikan sebagian unit. Sejumlah persentase tertentu dari nilai penarikan yang akan dipotong pada saat penarikan sebagian unit dengan besaran persentase sebagai berikut. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kan kita ikut asuransi. Udah ikut tuh selama misalnya 4 tahun, tiba-tiba di tengah jalan butuh uang. Kita cek saldo asuransi kita, misalnya ada 10 juta. Nah, kita niatnya kita pengen tetap asuransinya lanjut. Kita nggak ada niat nutup karena masih butuh perlindungan jiwanya. Nah, jadi diambil aja lah sebagian. Ya, tapi ini resikonya. Tahun ke-1 maksimal 75% dari nilai penarikan. Tahun kedua maksimal 60% dari nilai penarikan. Jadi kalau teman-teman narik berapa nih, sejumlah persentase tertentu dari nilai penarikan yang akan dipotong pada saat penarikan sebagian unit. Kalau teman-teman di tahun ke-1 narik maksimal 75%, jadi dipotongnya maksimal 75% gitu. Tahun ke-1 itu gede banget. Tahun kedua mau narik berapa, 10 juta, potongannya itu maksimal 60% gitu dari nilai penarikan. Gede banget potongannya guys. Jadi ini harus komitmen selama 7 tahun sebenarnya asuransinya, karena di 6 tahun itu masih potongannya gede-gede. Nah, tahun ke-7 baru dia nggak ada potongan. Jadi kalau teman-teman ikut asuransi ini harus sudah komit dulu, ada uang, ada dana selama 7 tahun. Gitu. 8, biaya penutupan polis. Ya ini sama. Kita langsung saja ke bagian bawah. Nih, kalau teman-teman tutup di tahun ke-1 potongannya 75% dari nilai investasi. Seterusnya. Tahun kedua 60%, ketiga 45%, keempat 30%, kelima 20%, keenam 10%, dan di tahun ke-7 baru nggak ada potongan, yaitu 0%. Nah, ini lebih detailnya biaya pengelolaan aset per tahun. Ya, uang teman-teman ditaruh di mana? Di Akse Mandiri ya ditaruh di sini. Kita lihat money market, secure money, fixed money, progressive money. Nah, ini ada biaya lagi nih, 1,81% kalau money market rupiah. Jadi tergantung uang teman-teman ditaruh di mana oleh si penjualnya. Ya, itu paling. Nomor 10 ini apa? Premi asuransi yang pemegang polis bayarkan sudah diperhitungkan komponen biaya-biaya antara lain biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, dan komisi bagi pihak bank. Ya, jadi itu 9 poin yang harus teman-teman pahami, bahwa asuransi teman-teman kenapa uangnya nggak seperti nabung biasa. Ya, ada potongan-potongan. Itu penjelasan sederhananya. Ya, mungkin tidak bisa ketangkep semua, tapi yang penting teman-teman paham ada potongannya gitu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.